Hai, kembali lagi bersama Tata Dunia. Kesempatan hari ini Tata Dunia membahas fakta menarik negara Jepang. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau, 10, dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta jiwa, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang dan menjadikannya kota terpadat di dunia. Menurut mitologi Jepang, Kekaisaran Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan shogun, samurai, daimi dan memasuki zaman modern di tangan Perdana Menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara kesatuan monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, 11, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 3 setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dan masuk dalam urutan 3 besar keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8. Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti Aegis serta skuad armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat keempat negara pengekspor terbesar dan peringkat keenam negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi, peringkat ke-8 dalam daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia, dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB, 12. Dalam bidang teknologi, Jepang maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Geisha merupakan ikon budaya Jepang. Sosok geisha menampilkan gambaran perempuan yang pandai dalam seni rupa, menari, menyanyi, memainkan alat musik shamisen, memiliki tata krama makan, dan tutur kata yang lembut. Profesi mereka, yang sering disalahartikan, adalah salah satu yang tertua yang berjalan di Jepang. Ini juga sama misteriusnya. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mengungkap rahasia terdalam dunia geisha. Geisha adalah salah satu yang paling terkenal dan sebenarnya makhluk tradisional tertua di Jepang. Dengan wajah seperti boneka yang dilukis dengan sempurna, bibir merah kemerah-merahan, dan kimono mereka yang luar biasa, mereka terbukti menjadi simbol utama budaya, keanggunan. Geisha sama dengan geiko atau geigi. Mereka dikaitkan dengan gei, yang berarti hiburan yang merupakan satu-satunya tujuan profesi mereka. Ini menuntut beberapa kemampuan dan konsep. Ketiganya juga berbeda dalam fakta bahwa, sa, berarti seseorang, ko. Sedangkan, gi, berarti seseorang yang membantu di sebuah pesta musik atau nyanyian klasik Jepang. Salah satu hal yang sangat identik dengan kota Jepang adalah kulinernya. Salah satunya adalah sushi, nasi gulung dengan isian mulai dari sayuran hingga ikan yang sudah mendunia ini. Seperti yang sudah disebutkan di atas, banyak sekali orang yang ingin merasakan makan sushi langsung di negara asalnya. Bukan hanya rasa yang berbeda, kesegaran ikan, teknik pembuatan, hingga cara memakannya pun beda. Tidak heran jika orang rela untuk antre panjang agar bisa merasakannya. Di Tokyo,
Cukup banyak kedai yang menyediakan santapan sushi, mulai dari versi hemat di kantong hingga yang sangat mahal. Takoyaki adalah sejenis makanan camilan yang berasal dari kota Osaka, Jepang. Namun, kamu juga bisa menemukannya di banyak tempat di kawasan Tokyo. Bahan dasar pembuatan snack bulat ini adalah tepung dan telur, sementara isian yang asli ialah taco alias gurita. Sekitar tahun 1980-an, Harajuku merupakan tempat berkembangnya subkultur Takenokozoku. Sampai hari ini, kelompok anak muda berpakaian aneh bisa dijumpai di kawasan Harajuku. Selain itu, anak-anak sekolah dari berbagai pelosok di Jepang sering memasukkan Harajuku sebagai tujuan studi wisata sewaktu berkunjung ke Tokyo. Sebetulnya sebutan Harajuku hanya digunakan untuk kawasan di sebelah utara Omotesando. Onden adalah nama kawasan di sebelah selatan Omotesando. Namun nama tersebut tidak populer dan ikut disebut Harajuku. Harajuku adalah sebutan populer untuk kawasan di sekitar stasiun Junior Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo. Kawasan ini terkenal sebagai tempat anak-anak muda berkumpul dengan menggunakan pakaian yang nyentrik dan mencolok. Lokasinya mencakup sekitar kuil Meiji, Taman Yoyogi, pusat perbelanjaan Jalan Takeshita, Takeshita-dri, Department Store Laforet, dan Gimnasium Nasional Yoyogi. Harajuku bukan sebutan resmi untuk nama tempat, dan tidak dicantumkan sewaktu menulis alamat. Cosplay atau costume play merupakan gaya berpakaian yang menggunakan konsep berpakaian karakter dari anime, game, band atau manga. Mereka tidak hanya menerapkan gaya berpakaian saja, tapi juga sifat dari karakter tersebut. Lolita menampilkan gaya sederhana yang diadopsi dari mode era Victoria di mana mereka menggunakan gaya khas rok selutut berbentuk cupcake dan menggunakan stocking berwarna hitam atau putih dan memberikan kesan yang sensual. Akan tetapi ada juga yang menggunakan rok panjang dengan korset dan hiasan kepala. Gaya punk menampilkan gaya pemberontakan yang terinspirasi dari era punk rock, dengan rambut skinhead dan tindikan di lidah. Di Harajuku juga terdapat kelompok perempuan yang menggunakan gaya gyaru. Mereka menggunakan fashion dengan tampilan kekanak-kanakan yang bisa dibilang terlalu berlebihan. Sering dilihat sebagai karikatur khas remaja Amerika. Rambut yang dicat dan riasan yang berwarna-warni merupakan konsep inti dari model fashion ini. Nah, itu dia fakta menarik tentang negara Jepang sehingga banyaknya pelancong yang tertarik dengan keunikan negaranya. Terima kasih sudah menonton Tata Dunia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video, mari kita berdiskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa subscribe dan sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.